Kita mulai ya. Yang di Zoom suaranya jelas ya? Cek 1 2 3 tes. Oke, udah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir kembali di rumah kajian Salam. Selamat datang untuk teman-teman yang bisa hadir secara offline dan juga secara online. Walaupun online offline, mudah-mudahan tidak mengurangi vibrasi dan frekuensi yang akan dibahas pada hari ini. Dan terima kasih kita ucapkan dan kita haturkan kepada Mas Sony juga yang udah selalu meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di sini, berbagi hikmah, wisdom, pengetahuan dan juga perjalanan kehidupan yang dialami oleh Mas Sony untuk kita bagi kepada kita semuanya. Sebagaimana teman-teman ketahui, ini adalah kajian tentang hukum semesta yang dibahas secara lebih detail dibanding yang ada di YouTube Tiga Fakir. Jadi segala dialog, pertanyaan bisa dihadirkan di sini. Dan ini kita sampai di hukum yang keempat ya Mas Sony ya. Hukum yang keempat yaitu vibrasi. Yang kelimanya frekuensi. Jadi kayak agak deketan, jadi mungkin nanti Mas Sony akan menggabungkan antara vibrasi dan frekuensi. Hukum yang pertama yang sudah dibahas itu hukum apa? Tabur tuai. Yang kedua, hukum pertukaran. Yang ketiga, apa? Hukum tarik menarik. Dan yang keempat, vibrasi. Yang kelima, yang keenam, ketujuh banyak banget, dan 20. Kapan selesainya gitu? Kita ada 20 hukum aliran nanti yang kita belum membahas hukum aliran walaupun sudah sedikit di spill di sesi meditasi kan ya, kalau nggak salah. Oke, waktu kita nggak terlalu banyak hari ini karena Mas Sony ada jadwal jam 11.15 atau setengah 12 harus segera pergi karena ada syuting Tiga Fakir kalau nggak salah hari ini. Jadi kita fokus dan kemudian yang online maupun offline juga. Kita hening sejenak sebentar boleh? Untuk menghadirkan hati perasaan kita di sini, kita dialiri lagi agar pengetahuan yang kita terima bukan hanya konsep tapi lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, membawa perjalanan kesadaran lebih jauh lagi ke dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kesempatan pada hari ini, pagi ini kita ketemu lagi. Terima kasih buat Rumah Salam, Mas Abi, dan semua yang mengurus di sini untuk menyediakan tempat buat kita belajar. Kita doakan semoga mereka semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera dan bahagia dunia akhirat selama-lamanya. Hari ini kita sama-sama diskusi ya. Saya membersamai aja untuk belajar pada kesempatan pagi hari ini. Saya bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, nggak pantas lah ya. Itu bahwa saya cuma temen aja, jadi kita sama-sama belajar. Kemarin tuh saya diundang pengajian di Cipanas gitu. Hari apa tuh ya? Hari Selasa. Rame banget gitu ya. Satu rumah gitu rame banget. Lalu pas saya masuk disediain tempat duduk gitu, duduknya di atas kayak kursi sofa gitu. Terus yang lain pada di bawah gini. Saya bilang ini pinggirin kursinya. Nggak bisa saya kayak gitu. Jadi kalau lebih tinggi kayak saya apa gitu kan. Guru besar. Kayak guru besar ya. Kalau kita sama-sama duduk, saya juga duduk di sini karena ya sama-sama belajar gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Akhirnya tuh diangkat, digotong sofanya yang udah disiapin itu. Lalu saya duduk aja di depan kayak kamar mandi, toilet gitu. Saya duduk, Mas jangan di depan toilet juga kali ya, udah minggir. Karena kalau orang lewat-lewat nggak enak gitu. Ya udah duduk cari tempat yang ada Pamela nih. Duduk di situ gitu. Ya kita sama-sama aja. Nggak ada guru, nggak ada murid, kita sama-sama, makanya bersahabat itu lebih enak daripada guru murid ya. Karena boleh protes, boleh nggak setuju, boleh mengungkapkan pendapat dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada karena kalau kita sadar bahwa di setiap diri kita ada roh Tuhan, sebenarnya roh Tuhan itu memberi pengetahuan berbeda-beda ke setiap orang gitu. Dan setiap orang punya roh Tuhan yang sama. Disitulah kita saling dialiri dan sama-sama belajar gitu ya. Kita hari ini ngomongin tentang apa tadi? Hukum vibrasi dan frekuensi. Oh iya. Jadiin satu aja ya, itu ya. Vibrasi, energi, vibrasi, frekuensi. Jadi energi, vibrasi, frekuensi. Nah ini kalau kata-kata Nikolai Tesla kan suka bilang bahwa kalau kamu tahu tentang 3 hal ini, maka kamu bisa menjelaskan segala-galanya gitu. Karena semua alam semesta itu diatur melalui 3 hal ini, yaitu energi, vibrasi, frekuensi. Dan semua dari kita sebenarnya harusnya paham banget tentang hukum ini supaya kita bisa menjalani hidup dengan sesuai hukum alam, hukum Tuhan gitu ya. Dan bukan cuman di hidup yang sekarang, nanti kalau dibangkitkan kembali, hidup lagi itu ada pemahaman dan kesadaran yang mendalam bagaimana cara mainnya. Cara main dari semesta ini gimana, termasuk hukum-hukum Tuhan yang digelar di semesta ini supaya kita itu bisa hidup dengan selamat dan selalu dalam keadaan sejahtera dunia akhirat selama-lamanya gitu ya. Nah, jadi ada energi, vibrasi, frekuensi. Nah, kalau kita bicara satu ya, kita bicara Tuhan atau aku satu. Ini kan sumber dari roh ya. Dari roh itu adalah cahaya. Roh itu juga berarti energi, juga berarti kesadaran gitu ya, atau kecerdasan. Ini kemarin beberapa kali udah kita ulang ya. Nah, jadi roh itu sumber dari energi. Nah,
Kalau roh itu sumber dari energi, maka semua ciptaannya juga energi. Tapi sumbernya adalah Tuhan, ya kan? Sumbernya Tuhan. Nah, kita semua ini adalah energi loh, gitu. Energi yang memadat itu namanya materi, ya kan? Energi yang memadat namanya materi. Apakah di dalam materi ini ada energi? Ada, coba ya kita lihat. Misalnya ini spidol. Spidol ini kalau dilihat sampai ke level molekul dan atom, atom dari spidol ini bergerak nggak? Bergerak loh, ini dibilang benda mati. Enggak, ini benda yang selalu bergerak. Kalau kita lihat atomnya itu muter, elektronnya muter gitu, berarti kan ada yang gerak kan? Di badan kita ini semua sampai ke level molekul dan atom, kalau sampai ke level atom ada elektron yang selalu bergerak gitu. Jadi nggak ada benda yang tidak ada energinya gitu. Tapi kebetulan benda-benda ini semua, udara semua tuh kan ada atomnya. Atomnya juga bergerak. Jadi ada proton, neutron, elektron, dan semua bergerak. Jadi tidak ada segala sesuatu yang tidak ada energinya. Semua di semesta ini ada energinya gitu. Dan selalu bergerak. Dan bergerak perlu energi kan? Kalau seandainya di semesta ini semuanya berhenti bergerak, maaf, semuanya berhenti bergerak, kolaps gitu loh, nggak ada yang hidup, benda mati pun nggak ada, hancur semua. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan semesta ini untuk terus-menerus bergerak. Kalau kita lihat bumi mengelilingi matahari kan bergerak tuh, berarti ada energi di situ. Jadi semua berputar, semua bergerak, termasuk kita semua sampai yang paling kecil-kecilnya itu semua bergerak. Jadi semuanya ada energi. Energi itu selalu bervibrasi gitu ya. Jadi kita dibilang we are a mass of energy misalnya. Mass of energy yang selalu vibrating, namanya vibrating energy gitu ya. That works in a certain frequency gitu, frekuensi tertentu gitu. Nah, saya mau jelasin dulu. Energi itu adalah sumber dari gerak. Vibration itu adalah bagaimana cara energi itu memancar gitu, keluar. Jadi, kenapa terjadi energi? Karena ada gesekan kan, gesekan dan ada perlawanan dan ada vibrasi gitu ya. Jadi vibrasi itu memancar. Jadi energi semua selalu memancarkan segala sesuatu. Dan dia bekerja di frekuensi tertentu gitu. Frekuensi itu apa sih sebenarnya? Frekuensi adalah yang menghubungkan energi yang satu dengan energi yang lain. Dia bekerja di frekuensi gitu. Jadi dia yang connecting. Dia yang menghubungkan gitu. Nah, jadi semua itu ada di frekuensi tertentu. Misalnya gini, ini agak absurd nggak? Tapi harus begini jelasinnya. Misalnya gini, benda ini, spidol yang paling jelas depan saya, ini ada energinya, betul nggak? Di dalamnya ada molekul dan atom. Kalau saya jelasin manusia udah jelas kelihatan. Ini yang paling orang masa di sini ada energinya, ada nih. Di dalamnya ada molekul gitu yang selalu bervibrasi. Buktinya dia bervibrasi apa? Kalau saya lihat nih ada nggak vibrasinya ke saya? Kalau nggak ada, saya nggak bisa lihat dong, betul nggak? Berarti ini ada vibrasinya kan ke saya nih. Saya nggak bisa lihat nih. Kalau cewek atau ibu-ibu dikasih 2 tas, yang satu merek Louis Vuitton, yang satu mereknya Cibaduyut, ada nggak rasanya vibrasinya beda? Hah? Beda nggak? Beda nggak nih? Beda kan? Padahal kan di dalamnya molekul, atom, yang sama aja gitu. Tapi kenapa ini ada vibrasi? Sini ada yang punya Louis Vuitton, ada. Beda gitu. Berarti ada vibrasinya dong. Ada vibrasinya gitu.
ya. Jelas nggak? Dan vibrasinya beda gitu. Beda ini antara tas biasa Cibaduyut. Cibaduyut tuh bikin tas nggak sih? Enggak ya, sepatu. Ya tas tanggulangin apa? Tajur. Tas tajur sama tas Louis Vuitton itu vibrasinya beda loh. Satu. Padahal mungkin ongkos bikinnya sama. Kayak siapa namanya? Dior bikinnya cuma $90, dijualnya $20.000 gitu. Bikinnya cuma $90, dijualnya $20.000. Karena ada vibrasi judulnya Dior gitu. Vibrasi ada nggak? Ada. Tapi vibrasi itu ditangkap oleh frekuensi yang tertentu. Ibu-ibu di Tajur dikasih tas ini mah sama aja buat saya gitu. Ya, tapi ibu-ibu yang gimana amat belum nggak ngerti sih gitu. Ini nih Louis Vuitton gitu. Ini nih Hermes nih gitu. Buat orang yang ngerti sama aja gitu. Benar nggak? Jadi ada frekuensi tertentu yang memvibrasikan itu gitu. Spidol ini juga ada vibrasinya gitu. Kalau spidol kurang jelas kali ya. Tas itu paling jelas tuh. Jadi dia selalu ada di frekuensi terhubung di frekuensi tertentu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kita ini juga hidup di frekuensi tertentu. Jadi yang saya sebut sebagai parallel universe. Parallel universe tuh gini. Pernah lihat makhluk halus? Belum kan? Belum. Nah, belum. Ada yang pernah. Ya. Si makhluk halus itu juga punya dong badan fisik, punya aksesoris juga, benar nggak? Punya tas juga gitu. Punya macam-macam kan? Kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Dia energi juga, energi. Bervibrasi nggak? Vibrasi, tapi bukan di frekuensi kita gitu loh. Bukan di frekuensi kita. Nih misalnya ada anjing, dia bisa dengar suara-suara yang kita nggak dengar gitu. Jadi bukan di frekuensinya telinga kita gitu. Frekuensinya di frekuensi yang berbeda. Kita nggak bisa dengar. Tapi bukan berarti nggak ada gitu loh. Karena kita itu hidup di alam semesta yang paralel gitu, yang bukan berarti ini misalnya gini nih. Misalnya nih alam semesta level 1 di sini, level 2 di sini, level 3 di sini. 1, 2, 3 nggak gitu. Tapi 1 di sini, 2 di sini, 3 juga di sini. Namanya parallel universe tuh. Jadi kalau ngelihat dari semua dimensi alam semesta ciptaan Allah, ya di sini-sini juga gitu. Bagi orang yang bisa punya frekuensi semuanya, dia akan bisa sadar dan lihat gitu. Nah nanti rahmatan lil alamin tuh seluruh alam, bukan cuma di frekuensi kita doang, seluruhnya itu harusnya gitu. Jadi semua itu energi yang terhubung di vibrasi di frekuensi tertentu gitu. Jadi nggak akan ada satu energi yang tervibrasi di semua frekuensi gitu, nggak bisa. Kalau mau bicara semua frekuensi itu namanya aku satu, udah Tuhan gitu. Ada di semua frekuensi. Kalau bicara makhluk, pasti di frekuensi tertentu. Roh itu ada di semua frekuensi, tapi jiwa, macam-macam itu ada di frekuensi tertentu fisik. Itu 2 ya. Nah, kita ngomongin sekarang, ini sampai sini ada pertanyaan. Nah, lalu kita bicara tentang energi. Nah, kita itu di dalam diri kita itu ada yang namanya aku 4, 3, 2, 1 ya.
Ini masing-masing punya energi nih. Aku 4, si tubuh fisik ini. Ini aku 4, 3, 2, 1, nggak usah diulang ya. Udah pada tahu lah ya. Aku 4 tubuh fisik ini adalah energi. Ya. Kita perlu makan nggak untuk hidup? Nah, makanan itu energi. Perlu minuman nggak? Energi. Perlu istirahat nggak? Energi. Perlu olahraga? Energi. Nah ini nih ada badan, kemarin kita dimeditasikan, ada badan apa? Fisik. Ada badan apa lagi? Energi. Ada badan lagi? Emosi. Jadi ada badan fisik, energi, badan emosi. Ya. Jadi ada badan fisik yang selalu perlu energi, gitu. Selalu perlu energi. Ada badan energi yang tadi ya. Nah, itu tuh punya badan energi. Namanya kalau di 5 Pancamaya Kosha itu namanya Pranamaya Kosha gitu. Pranamaya Kosha tuh bagi teman-teman yang nggak ikut meditasi kemarin kan ada Pancamaya Kosha kan. Ini ada badan fisik, apa tuh namanya? Ada Annamaya Kosha, namanya ada Pranamaya. Saya tuh suka lupa gini-gini. Ada Vijnamaya, Manomaya Kosha, ada Anandamaya Kosha gitu ya. Ini yang fisik namanya Annamaya, ini fisik. Ini adalah badan energi. Ini badan pengetahuan atau kesadaran. Ini badan Manomaya itu emosi. Ini badan roh ini. Atau disebut badan kebahagiaan atau blissful body lah. Nah, jadi badan kita itu ada badan fisik nih, badan fisik yang perlu energi. Badan fisik energinya makan gitu ya, makan, minum, olahraga dan sebagainya. Tapi ada juga badan energi. Badan energi ini adalah sebenarnya ada yang menggerakkan diri kita yang di luar fisik kita. Pernah lihat nggak orang yang kelihatannya punya power yang gede gitu? Misalnya ada orang yang jadi pemimpin, power kayaknya dia nggak ada capek-capeknya deh gitu. Kesana ke sini gini macam-macam tuh nggak capek-capek gitu. Badannya tuh nggak capek-capek, energinya tuh gede banget gitu. Kalau ngelihat ada orang yang kok bisa ya, ada orang cuma nongkrong di pos hansip. Gue kadang-kadang mikir loh, di rumah saya itu kan ada pos satpam. Satpam gue tuh kok bisa ya tiap hari datang ke kantor. Terus lu mau ngapain datang nungguin pos satpam gitu? Duduk, diam gitu. Terus dia juga nggak punya pikiran mau ngapain gitu, nggak, udah diam ya duduk. Ntar jam 9 ngopi. Habis itu makan apa, nanti masak Indomie jam berapa misalnya gitu. Terus udah gitu udah selesai, terus nggak mikir juga ini harus improvement, perbaikan gitu tiap hari jadi satpam apa kayak gitu ya, ngapain kayak gitu kan. Terus habis itu dia bisa pulang lagi ke rumah lagi, besok masuk lagi ke kantor lagi, jagain pos hansip lagi. Kok nggak kepikiran gitu. Bingung saya tuh kadang-kadang. Itu orang-orang yang sebenarnya energinya kecil kan. Kalau energi besar dia pengen ngapain lagi nih? Gue mesti ngapain nih? Apa nih? Hidup gue harus bermakna nih, harus berguna nih. Mesti apa yang gue kerjain lagi? Apa lagi improvement, inovasi apa? Gitu. Memang di jalannya bertahap, tapi terus gitu. Energinya besar gitu. Ya, jadi kesuksesan itu datang dari energi yang besar gitu. Ingin bermanfaat buat sesama, ngapain lagi nih, gue mesti ngapain. Dia benar-benar punya energi yang gede banget, meskipun kalau dilihat fisiknya mungkin ya fisiknya mah ya begitu sama aja kan semua, tapi energinya besar gitu. Nah,
Nah, badan emosi kemarin udah kita bahas ya, bahwa ada badan emosi gitu. Nah, energi ini yang ada di dalam diri kita, di badan energi itu, nanti badan energi dan badan emosi itu akan terus-menerus ada, meskipun kita nanti mati, hidup lagi, badan energi emosi tetap ke bawah gitu ya. Tapi kita mau bahas energinya dulu, kalau badan emosi nanti deh kapan-kapan kita bahas lagi. Badan energi ini, semua energi gitu, semua itu adalah energi. Jadi everything is energy. Kalau kita punya pengalaman hidup traumatik apa segala macam itu tuh energi. Jadi energi itu kalau kita bicara ini badan kayak entitas begitu, dia akan datang dalam hidup kita setiap saat. Kan energi itu tervibrasi kan? Sekarang ibu bapak nerima vibrasi nggak nih? Lihat saya kan, ini ada vibrasinya nggak? Ada energi nggak? Nah berarti energi masuk dong. Ke mall ya, ke mall lagi lihat barang-barang, wah energi masuk nggak? Energi selalu masuk. Misalnya ada pengalaman hidup yang bikin trauma, itu energi masuk. Apapun gitu, kita buka mata udah hari ini mau ngapain, energi masuk langsung ke badan energi. Setiap saat, jangankan gitu, lagi merem aja, lagi tidur, ada mimpi energi masuk loh itu. Semua experience, semua pengalaman yang kita alami dalam hidup ini itu energi yang lagi masuk. Napas itu loh, itu energi masuk nggak? Masuk. Tapi harus saat itu juga keluar gitu. Jadi mungkinkah kita dalam hidup ini nggak menahan energi untuk supaya nggak masuk ke dalam diri kita? Nggak bisa. Nah, nggak usah napas. Ya. Jadi energi akan selalu calm and belum tentu. Bisa calm, tapi harusnya go. Tapi bisa juga stay. Benar nggak? Ya nggak? Misalnya gini, gue kesel banget sama orang ini ngeliat tampangnya kayak begini gitu misalnya. Sebel deh gue, dia udah minjem duit gue, nggak dibalikin. Dia udah gini, udah gitu. Karena itu energi kan? Dalam bentuk emosi yang masuk. Gue nggak? Enggak. Mandek di sini. Harusnya semua yang datang harus pergi. Ini pada pakai kain ya. Kain itu tuh. Gue pikir-pikir nih, kemarin kita beli kain itu tuh, kain itu tuh. Kain buat enak sih, tapi kayak duduk di WC umum di kali gitu. Kayak lagi boker di kali. Kain tuh kayak untuk Mbak Rina tuh di pojok. Everything yang datang harus pergi. Nah, kita itu setiap saat energi itu masuk loh, tapi nggak pernah kita keluarin, nggak pernah kita flush, nggak pernah kita lepas gitu. Dalam segala hal, judulnya ini bisa, yang kami ini bisa jelek, bisa nggak? Bisa netral, bisa bagus nggak? Jadi bisa jelek, bisa netral, bisa bagus. Everything that come harus pergi dari tubuh energi kita, pergi, lepas gitu. Jangan pernah bermalam. Jadi hidup kita ringan gitu. Ya. Nah, kita sebenarnya punya pintu energi gitu. Pintu energi untuk masukin dan keluarin energi, namanya cakra. Cakra ada 365 nih di badan nih. Cakra, ada cakra mulai dari ujung sini sampai sini. Cakra di tangan, cakra di mana-mana nih. Kalau dilihat nih, manusia itu punya tubuh yang penuh dengan cakra. Gitu. Sampai nanti cakra spiritual naik lagi ke atas, di luar badan nih ada cakra lagi, nggak usah dipikirin lah, pusing nanti. Tapi cakra tuh banyak.
Nah, cakra itu namanya pintu energi. Jadi energi itu masuk dan harus keluar. Tapi banyak cakranya yang mampet. Cakranya mampet gitu, mampet, tersumbat. Sehingga nggak bisa mengeluarkan energi. Dan ketika badan fisik Anamaya Kosha bertemu dengan Manomaya Kosha badan emosi, bertemu dengan Pranamaya Kosha badan energi, jadi satu plek gitu. Berarti kan ada namanya tubuh kan, ada area-area energi. Lalu ada kemarahan masuk dan bermalam, maka di tubuh emosi dan energi itu dia akan stuck, terhambat. Dan dia terhubung dengan tubuh fisik kita di bagian itu. Sebagai contoh misalnya, waktu kemarin meditasi saya bilang, Mas Abi disuruh presentasi besok di depan Prabowo gitu. Langsung mual perutnya gitu. Iya nggak? Karena energi informasi bahwa saya harus presentasi di depan presiden itu, badan energi masuk, tersumbat di tubuh energi yang terhubung dengan saluran pencernaan. Jadilah GERD gitu, jadilah MAH, jadilah paru-paru, jadilah jantung, jadilah kalau traumatik tuh bisa ada di pankreas gitu. Jadilah misalnya atau bersumber ke dalam banget, jadilah cancer gitu misalnya gitu. Jadilah macam-macam gitu. Karena energi itu tidak mengalir dengan lancar. Dan itu nggak cuma semalam, itu bertahun-tahun kadang-kadang. Bukan bertahun-tahun lagi, berkali-kali hidup gitu. Nggak pernah dilepas-lepas gitu. Kayak meditasi yang kemarin minggu kemarin ya, itu penting banget untuk ngelepasin itu semua. Nah, jadi pintu energi ini semua harus come and go. Jangan sampai ada yang tersumbat. Kenapa? Karena energi ini mengalir. Ada hukum aliran. Nah, kita sebagai roh, yaitu roh itu juga adalah energi yang bersumber dari sumber roh, yaitu Tuhan atau Aku Satu, itu akan selalu berada di tubuh yang harusnya dialiri energi dengan lancar gitu loh. Dialiri energi dengan lancar. Jadi energi itu harus lancar mengalir. Nah, energi itu, tubuh kita itu harusnya selalu dialiri energi dari sumbernya gitu. Aku Satu ada di mana? Di sana. Di mana Aku Satu? Di mana? Di sini kan? Aku Satu tuh sumber energi kan? Jadi kalau Aku Satu mau ngalirin energi di dalam, tetapi energi di dalam kita tersumbat di mana-mana, mungkin nggak ngalir. Enggak. Jadi supaya energi Tuhan bisa mengalir terus. Energi ini bentuknya apa? Roh, cahaya, bisa kesadaran, kecerdasan nggak? Bisa. Jadi untuk supaya bisa mengalir yang namanya kesadaran, kecerdasan, semua emosi itu harus dirilis. Kalau ada emosi yang nggak kerilis, ini nggak ngalir nih. Gitu. Oh, katanya orang spiritual tapi dendeman, nggak bisa. Badan energinya nyumbat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi harus dirilis, di flush setiap saat gitu. Makanya kita itu dijerat, dijebak, quote-unquote ya, di trap gitu. Di tubuh yang punya di tubuh fisik yang selalu bernapas. Napas itu adalah mengeluarkan bukan cuma CO2 tapi semuanya gitu loh. Lepasin semua. Makanya kalau lagi marah, ngamuk, wah gue kesel ya, teman bilang, napas dulu, tenang. Kemarahannya keluar. Iya, begitu Nanti Mas Abi ngajakin napas 8 kali gitu kan. Misalnya, lepasin semua tuh. Semua yang masih stuck, terjerat, terhambat di dalam diri itu lepas. Karena kita ini dijebak di tubuh yang selalu
bernapas sehingga kita bisa mengeluarkan energi setiap saat gitu. Dan kita ada juga cakra, yang cakranya juga harus nanti lewat meditasi cakra tuh dibersihin, kayak kemarin ngebersihin satu-satu dengan emosi, satu-satu dibersihin sampai benar-benar. Dan itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri gitu dengan sadar gitu. Lepasin itu kan semua ini, kita itu kan nentuin diri kita sendiri kan. Kemarin di pelajaran nomor berapa tuh? Bahwa tarik menarik ya. Kita itu controlling our own destiny. Jadi kalau mau lepasin itu ya kuncinya di kita, di aku. Tapi nanti naik dulu kesadaran aku 2, lepasin kasih sayang Allah di aku 1, bantu lepasin satu-satu. Itu lepas gitu. Karena sekarang belum lepas karena kita belum punya kesadaran dan kehendak untuk melepas gitu. Kalau udah punya kesadaran kehendak melepas, kita duduk meditasi, kita lepasin satu-satu itu yang nyumbat di sana sini, di scanning gitu. Body scanning istilahnya, di scanning saya satu-satu dari bawah sampai atas, mana lagi masih ada gitu. Lepasin satu. Kalau ditunjukin lagi di daerah sini lepasin, sini lepasin. Yang sering banget kemarin kita scanning lepas tuh keinginan. Keinginan tuh ada di daerah sini nih, daerah sini nih. Makanya suka orang yang aduh, gue pegel banget nih bahu gue gitu, karena menahan beban itu berasal dari masalah berasal dari keinginan. Lepasin supaya bahunya ringan gitu ya. Lepasin sambil gerak-gerak boleh, sambil lepas gitu. Energi itu dilepas, harus come and go. Kalau nggak go, nggak ngalir gitu. Jadi harusnya ngelepas energi setiap kapan? Setiap hari apa? Hah? Setiap saat. Dengan cara, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, dikasih cara yang paling gampang atau paling mudah? Nah, paling gampang, paling mudah. Paling gampang adalah dijebak di tubuh yang bernapas sehingga bisa setiap saat mengeluarkan energi yang masih ada di dalam supaya energi dari aku satu sumber itu ngalir terus. Nah, kalau energi itu ngalir, maka satu, tubuh fisiknya itu bisa self healing. Bisa self healing. Badan fisik kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri loh. Berapa persen sih sakit yang bisa disembuhin dokter? Berapa persen yang bisa kita sembuh sendiri? Misalnya lagi masuk angin, paling disuruh istirahat, flu gitu. Banyak obatnya istirahat gitu. Karena badan kita bisa nyembuhin diri sendiri kalau energinya mengalir dengan lancar. Gitu. Kalau enggak bisa. Karena tersumbat kan. Nah, lalu kemudian badan emosinya itu dirubah dari energi rendah ke energi tinggi gitu. Energi rendah ini apapun, energi tinggi ini kasih sayang. Energi yang paling tinggi itu adalah namanya kasih sayang gitu. Makanya energi itu makin tinggi makin lembut. Nggak makin kasar gitu. Makanya Tuhan itu sumber dari roh, sumber dari energi. Kalau mau main lagi ini berkasih sayang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kalau body scanning atau mau men-scan badan ini bukan badan fisik semuanya, badan emosi, badan energi. Kita lepaskan semua energi-energi yang tersumbat dan biasa digantikan dengan cahaya dan kasih sayang Tuhan. Semua gitu. Misalnya di daerah kemarahan, kemarin di daerah keinginan di sini misalnya. Kasih sayang Allah bantu untuk melepaskan semua energi yang tersumbat di daerah sini dalam bentuk keinginan atau apapun, dan untuk diangkat, dibersihkan, dilepaskan. Kata-kata nggak penting ya, pentingnya niat ya, tapi biasanya diafirmasikan lalu kemudian digantikan dengan cahaya dan kasih sayang Allah gitu, kasih sayang Tuhan. Lepasin. Jadi
semua badan tubuh emosi kita tuh digantikan dengan energi yang besar, yaitu kasih sayang. Nah, jadi energinya bersih, emosinya berisi kasih sayang. Itu energi yang paling besar. Dan kalau badan emosinya sudah berisi dengan energi yang tinggi, yang namanya kasih sayang, itu tervibrasi nggak? Nah, tidak ada energi yang tidak tervibrasi. Makanya, muka lu kalau gue lihat kok nggak enak banget gitu ya. Vibrasi nggak itu? Dari apa? Yang ada di tubuh emosi. Gitu. Oh, kalau lihat dia tuh rasanya enak. Gitu. Tadi malam nonton film apa ya? Film Thailand gitu. Itu karena ceweknya cakep ya. Adem banget gitu, nggak penting cerita gitu. Judulnya The Empress of Ayutthaya. Yang Mei siapa tuh? Gila cakep banget nih cewek, gue bilang. Kayaknya rasanya adem nih. Nggak usah ngomong deh gitu. Nah itu jadi gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa memvibrasikan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada orang suka marah-marah tuh karena tubuh emosinya masih berisi kemarahan. Bukan karena ada orang bikin marah lalu dia marah, bukan. Di dalam dirinya masih banyak kemarahan yang perlu dilepaskan, dan energi yang rendah yaitu kemarahan, energi yang rendah yang ada di frekuensi rendah pasti itu harus dilepas dan digantikan dengan energi tinggi yang judulnya the ultimate one, itu paling tinggi adalah kasih sayang gitu. Nah, karena energi itu mengalirnya kayak air. Jadi ini seperti air gitu. Air itu mengalirnya dari tinggi dari tempat rendah. Nah, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, jadi kalau ada orang yang ini, misalnya gini, ada orang yang energinya tinggi, kasih sayang, ya, kasih sayang semua. Dia udah lepasin semua energi di dalam dirinya, lalu digantikan dengan kasih sayang, semua isi tubuh emosinya kasih sayang. Lalu dia ketemu si kampret yang suka ngamuk-ngamuk ini nih, misalnya marah-marah nih. Iya, si kampret ini marah-marah gitu ke dia. Dia terpengaruh nggak? Enggak, karena energi rendah, ini energi tinggi. Ngalir nggak? Enggak, kan kayak air. Dari bawah nggak mungkin ngalir ke atas. Berarti. Tapi kalau kita ketemu si kampret ini, kita memvibrasikan energi, ngalir nggak ke dia? Ngalir, bukan cuma ke si kampret satu. Kampretnya banyak banget gitu yang bisa dialirin gitu. Jadi kita tuh bisa memvibrasikan ke banyak orang karena energi kita tinggi. Energi tinggi itu, ulang lagi ya, bisa gitu, jadi ngalir. Jadi kalau ada orang yang masih terpengaruh orang lain yang toksik, berarti dia masih ada di energi yang lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Gue kesel banget ya. Nah, lu energi lu lebih rendah dari orang itu gitu. Karena kok bisa ngalir ke kita gitu. Harusnya kita lebih tinggi. Jadi ya nggak ngaruh gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Jadi kalau ada orang, tolong dong mas bahas tentang toksik orang. Jadi kita kayak ngomongin orang gitu. Nggak usah ngomongin diri sendiri aja. Rubah dirimu. Supaya kamu ada di energi yang tinggi. Energi rendah nggak akan ngalir. Energi kita ngalir ke dia gitu. Itu yang saya sebut, janganlah menjadi magnet, tapi jadilah pemancar gitu loh. Jadi di sini adalah magnet versus transmitter gitu. Nah, jadi kita jadi transmitter, bukan jadi magnet, tapi yang kita vibrasikan adalah energi yang tinggi, yaitu kasih sayang.
Kasih sayang itu isinya cahaya, isinya energi, isinya kesadaran dan sebagainya. Nah, vibration, energi speaks louder than words. Gitu. Jadi kalau ada orang yang vibrasinya itu bagus, dia nggak usah banyak ngomong gitu. Oh, ngerepet kayak ibu-ibu atau emak-emak gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Bukan merapat, tapi merepet. Nggak usah, karena energi itu mengalir kok gitu. Vibrasi itu ngalir kok. Nah, jadi kita ada di frekuensi yang tinggi. Nah, jadi harus selalu come and go. Nah, saya mau ngebahas ini. Energi itu kalau di tubuh begini kan ngalir ya. Ini kan misalnya tubuh ya. Ini body ya. Body ini quote unquote ya, bukan berarti fisik. Berarti energi yang mengalir kalau kasih sayang itu energi yang kasih sayang yang ditahan apa dialirkan? Dialirkan. Kalau kasih sayang Tuhan kita terima, kita tidak alirkan, kan jadi mampet lagi. Betul nggak? Harusnya kasih sayang Tuhan pun harus kita lepaskan. Harus go. Supaya kasih sayang yang lain lagi ngalir lagi gitu loh. Jadi even the best thing in the world, the ultimate one, satu hal yang sangat indah yaitu kasih sayang Tuhan. Aduh, aku rasanya udah kayak bahagia banget dikasih disayangi Tuhan. Boleh dikonten nggak? Ditahan? Nggak boleh. Nggak bisa. Harus selalu dilepas. Dan kasih sayang itu energi, roh, cahaya, kesadaran juga nggak? Kecerdasan nggak? Hari ini kita dapat misalnya, wah aku dengerin Sony nih tentang ini gitu. Kata-katain jangan ngomongin diri sendiri nggak enak. Ngomongin si Bambang misalnya, gue dengerin Bambang nih. Bambang ini bagus banget kata-katanya gitu. Konsepnya bagus nih. Oke, gue akan pegang konsep itu untuk hidup gue selama-lamanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena besok kamu nggak dapat kesadaran lebih lagi gitu loh. Nggak boleh, nggak boleh. Ini aja nih, maaf ya, saya waktu itu bicara di 3 fakir tentang hukum energi. Saya ngomongin ini semua nggak? Enggak. Hari ini tadi, aku pikir kita ngomongin apa ya? Maksudnya, aku pikir tadi ngomongin frekuensi doang, taunya tiga-tiganya digabung gitu. Ya udah, ngalir aja. Itu saya bilang ngalir aja tuh, lepasin semua yang udah pernah tahu sebelum di pikiran, di otak gitu ya. Lepasin, supaya ngalir lagi yang baru gitu. Perasaan juga gitu, aku punya rasa bahagia kayaknya, aduh lepas, enak gitu, kayak disayang Tuhan gitu. Aku pengen seperti ini terus selama-lamanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu dinamis. Besok ada lagi yang lain gitu loh. Itu menariknya hidup itu. Selalu dinamis, selalu berubah. Selalu mengalami hal yang beda-beda. Karena itu kan pengalaman Tuhan, yang saya pernah bilang. Gitu. Jadi, even yang paling indah, yang paling bagus, energi yang paling tinggi pun harus dilepas. Hidup tuh enak kalau kayak gitu. Nggak ada sama sekali yang kita tahan gitu. Lepasin aja semuanya gitu. Terus takut, kalau gue lepasin gue dapat lagi nggak yang kayak gini? Pasti dapat nggak? Pasti, karena kita itu pada dasarnya adalah roh yang harus selalu dialiri oleh sumber gitu. Kalau sampai kamu hidupnya tidak dialiri oleh sumber dan bergantung kepada sumber. Kalau kamu nggak dialiri, kamu akan nggak hidup ya, kayak atom di dalam diri kita berhenti aja gitu. Misalnya kayak gini deh, matahari nggak menyinari bumi mati langsung, kita semua mati gitu kan. Cuman paling berapa sih? 16 jam langsung mati semua penduduk di bumi ini kalau nggak ada matahari gitu. Berapa jam gitu? 40 jam atau berapa? Jadi kayak gitu. Nah, semua energi akan bervibrasi. Vibrasi itu
Tidak ada energi yang tidak tervibrasi. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ya, Mbak. Ya kayak misalkan saya dapat ilmu ini gitu, terus saya sharing sama orang, tapi orangnya nggak mau nerima gitu. Itu gimana tuh Mas? Ya nggak apa-apa, kan urusan kita. Mau. Ini nih gue lagi sharing ini nggak mau terima, boleh nggak? Yo, urusan lu, emang gue pikirin gitu. Saya emang nggak ada beban dong. Kalau saya ada beban mau ada rasa, ayo dong, please dong, dapat dong gitu. Nahan nggak? Nahan. Lepasin aja keinginan. Kan ada keinginan kan? Setiap saat kita punya keinginan nggak? Jangan berarti orang yang udah spiritualis bebas dari keinginan. Enggak, keinginan tuh energi bukan? Energi yang selalu harus dilepas gitu. Sana dulu boleh? Oke. Siapa? Oh, Ibu Gus. Energi itu mampet. Hah? Kalau energi itu mampet, itu mempengaruhi kemampuan fisik nggak? Iya. Misalnya gini. Orang yang suka susah ngomong itu biasanya karena ada rasa tertekan gitu. Jadi dia rasanya nggak bebas gitu bicara. Banyak orang tuh yang suruh ngomong kok susah gitu loh. Karena di tubuh emosi energi di daerah tenggorokannya ini nih mampet nih. Cakra tenggorokannya mampet gitu loh. Jadi pintu energi di sini mampet gitu. Nah, jadi dia secara, kan ada orang yang kayak lu pendiam banget ya orangnya gitu kan. Diam. Tapi ada orang yang bisa bicara gitu, terbuka gitu misalnya. Tapi ada orang yang dulu saya susah ngomong, sekarang saya jadi lebih lepas gitu. Karena energi semua di sini udah lepas. Kan itu mempengaruhi kemampuan bicara. Gitu misalnya. Itu mempengaruhi pankreas. Iya. Iya, semua. Iya. Makanya katanya di dalam kolbumu ada penyakit, lalu Allah akan di surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12 kan, fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Jadi di dalam tubuh emosimu ada penyakit, lalu Allah menambahkan jadi sakit fisik. Jadi sakit fisik karena tubuh emosi dan energinya nggak lancar gitu. Dan salah siapa itu? Saya. Jangan pernah nyalain orang gitu. Boleh Ria dulu tadi? Oh iya. Giliran. Dulu. Karena sumber itu meliputi segala sesuatu, berarti kan kita pasti dialirin oleh energi aku satu itu. Tapi karena misalnya nih beragam orang kan pasti ada banyak beda-beda nih sumbatan emosinya, tahanan-tahanannya. Itu yang membuat aliran itu didapatkan berbeda-beda oleh berbagai ruh. Itu sih yang mau ditanyain, apakah seperti itu? Bahwa semua ini pasti dialiri oleh aku Pasti. satu, tapi berbeda-beda tuh karena itu. Iya, karena kan tadi aku bilang, we are a mass of energy, vibrating energy that always work on a certain frequency. Jadi bisa dialiri di frekuensi beda-beda kan? Iya. Jadi misalnya tadi ada orang yang dialiri dia nyari energinya yang bukan kasih sayang ya. Dia dialiri di frekuensi itu. Akhirnya dia ketemu orang-orang di frekuensi yang sama. Nah, ini baru masuk ke frekuensi nanti. Jadi misalnya, kok hidup gue ketemunya sama orang-orang yang nyebelin ya, karena dia ada di frekuensi nyebelin gitu loh. Kok hidup gue susah ya, lu sendiri tidak mencintai dirimu sendiri, jadi orang lain juga membuli kamu misalnya gitu. Jadi dia ada di frekuensi nanti, karena kan tadi saya bilang, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah yang menghubungkan satu energi dengan energi yang lain yang sejenis gitu. Sejenis menarik sejenis gitu. Jadi dia akan selalu mendapat aliran, tapi aliran yang ada di frekuensi tertentu gitu. Nah, misalnya ada orang yang pelit dan kikir misalnya gitu. Nih ngomong apa adanya belak-belakan aja. Lalu energi itu kan juga bentuknya materi kan.
Materi yang kita dapat harus juga dilepas nggak? Lepas, jangan ditahan kebanyakan gitu. Pakai secukupnya, sisanya disedekahkan gitu loh. Kalau nggak disedekahkan jadinya apa? Mampet nggak? Mampet. Banyak kan ngelihat orang rezekinya kayaknya seret banget. Tuhan sedang mencoba aku gitu. Coba introspeksi. Jangan-jangan energinya kamu tahan kebanyakan gitu. Kamu nggak lepas. Dan Allah nggak minta lepas semua kok gitu. Sebagian yang dilepas, sebagian kan buat kita juga itu energi itu. Buat kita konsumsi. Tapi sebagian harus dilepas, divibrasikan. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ada orang sekumpulan orang pelit dan kikir, akhirnya lama-lama energinya mandek nggak? Mandek. Hidupnya menderita nggak? Melarat nggak? Melarat nggak? Di hidup ini jadi orang melarat nggak? Ngomong apa adanya aja nih. Miskin nggak? Oke. Lalu lahir lagi nih. Di keluarga yang kaya apa miskin? Miskin. Ketemu orang-orang apa? Nah, gitu. Kan satu frekuensi. Sorry ya. Memang begitu hukumnya. Nah, untuk bisa keluar kita harus introspeksi. Keluar. Yang bisa mengeluarkan diri kita dari frekuensi itu siapa? Kita sendiri. Dengan dibantu oleh tunjuk Tuhan. Ya Allah, aku nih kurangnya apa sih? Tapi Allah nggak bilang, kamu kan lagi melarat nih. Misalnya nih ya. Kamu dikasih sebulan penghasilan 3 juta misalnya. Oke, 3 juta. 3 juta ini kan Allah nggak minta kamu sedekah kayak orang yang penghasilannya 10 juta. Lalu kita tanya Tuhan berapa ya? Nah mungkin, nanti aku satu akan jawab, ya 150 ribu lah, 100 ribu lah sebulan misalnya gitu. Alirkan gitu, alirkan. Nah, alirkan lama-lama kan yang Allah lihat bukan actionnya, tapi sikap hatinya. It's not what you do, but your heart attitude when you do it. Nah, begitu dia, karena nilai 100 ribu dari 3 juta sama 1 miliar dari orang yang dikasih banyak kan beda. Kan nggak dilihat jumlahnya gitu. Tapi dia mengeluarkan dirinya dari energinya dilepas gitu. Ngalir nggak jadinya? Ngalir. Tapi kalau mandeknya terlalu gede mungkin ngalirnya di hidup berikutnya gitu loh. Hidup berikutnya jadi lebih sejahtera, lebih baik gitu. Kan kita nentuin nasib kita sendiri loh. Ya. Jadi jangan pernah mau Tuhan merubah nasib kalau kita nggak merubah nasib kita sendiri. Energi kita itu kita scanning, kita review, materi non materi yang madat dan gas semua lepasin semua gitu. Yang barusan diomongin Mas Sony jadi sedikit menjembatani yang saya mau tanya barusan. Jadi energi yang kita hasilkan dari perilaku dan aksi kita di kehidupan ini itu apakah 100% dari situ aja atau memang ada koridor yang batasan energinya cuma segini dari dampak kehidupan yang lalu gitu. Jadi segimanapun kita mau do our best karena ada dampak dari kehidupan yang lalu, koridor kita benernya hanya segini energinya gitu. Iya. In this life. Makanya ada kata-kata di Al-Baqarah 285 tuh, aku tidak akan membebani kamu kecuali berdasarkan kadarmu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Jadi aku tidak sesuai dengan takarannya gitu. Jadi semua itu ada energi itu bisa diukur nggak? Bisa diukur. Jadi ada ukurannya. Makanya ada ukurannya. Misalnya sebagai contoh, makanya saya suka bilang Lalam Lailatul Qadar itu adalah orang yang ukurannya udah nyampe gitu. Kesadaran energinya tuh udah nyampe situ, maka dia dapat Lailatul Qadar gitu. Kadarnya itu, kadar ukurannya nyampe. Makanya ini oke, kita pindah ke hukum yang lain lagi, namanya hukum ukuran. Hukum ukuran itu bilang bahwa ini ada kodo, ada hukum Allah, ada kodar, ada ukurannya. Nah, ketika kamu bermain di level kodo dan kodar, baru kamu menghadapi realitas namanya takdir gitu. Ya, takdir itu berarti yang nentuin siapa?
kita sendiri, tapi kita harus tahu kodenya.